Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit terhadap matan Qat'un Nada wa Balis Shada. Kita masih berada pada pembahasan seputar isim mausul. Karena pembahasan isim mausul memang panjang. Karena di dalamnya berkaitan masalah silah dan juga a'id dan juga penjabaran. Yang kita bahas untuk pertemuan kali ini adalah membahas seputar man sama ma sama zu sama za. Adapun silatul mausul insyaallah pada pertemuan yang datang insyaallah. Perhatikan baik-baik. Faedah. I'lam anna man fil asl ustu'mila lil alim au awil aqil. Ana sebutan alim karena kadangkala man ini masuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya masuk pada zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika digunakan untuk zat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tidak disifati dengan akal. Allah taala disifati dengan berilmu, bukan berakal. Paham ya? Sehingga lebih tepatnya menggunakan ibarat takbir ungkapan dengan alim. Paham ya? Wa qad yusta'mal li ghairil alim. Terkadang digunakan untuk yang tidak berilmu. Ka qouli ta'ala, "Faminhum may yamshi 'ala batnih." Di antara mereka ada yang berjalan di atas perutnya. Manusia bukan? Bukan, ke ular atau yang semisalnya. Itu berjalan di atas perutnya. Sehingga walaupun pakai man digunakan untuk yang tidak berakal atau tidak berilmu. Paham ya? Berarti keluar dari hukum, keluar dari makna asalnya. Wa illa aslinya man itu yang berakal. Ya kan? Digunakan untuk yang berakal. Wa kadzalika annama ustu'mina li ghairil alim. Ma juga sama. Digunakan untuk yang selain berilmu atau selain berakal. Wa qad yusta'mal lil aqil. Terkadang digunakan untuk yang berilmu atau yang berakal. Ka qouli ta'ala, "Ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya." Apa yang menghalangi dirimu untuk sujud kepada barakallahu fikum, orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, sekarang ma di situ lima khalaqtu. Ma itu siapa? Adam alaihissalam. Berakal enggak? Berakal enggak? Berakal, berilmu enggak? Padahal pakai ma. Tidak pakai man. Boleh. Berikutnya contoh yang lain, perhatikan, wa qauli ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa. Nikahilah oleh kalian apa saja yang kalian sukai dari kalangan wanita. Nah, menikah sama siapa? Manusia atau hewan? Berakal enggak? Berakal, berilmu, sehingga pakai ma, enggak masalah. Boleh. I'lam anna ta'bira bil alim ahsan min ta'bir bil aqil. Li'anna man, ketahuilah sesungguhnya ungkapan dengan alim itu lebih bagus daripada ungkapan dengan akil, berakal. Dikarenakan apa? Man qad yutlaq 'ala Allah taala. Terkadang digunakan masuk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Namun Allah taala la yusab bil akal, sedangkan Allah taala tidak sifat dengan akal. Berakal itu enggak. Allah taala enggak disifat dengan berakal. Li adamid dalil, karena enggak ada dalil. Paham ya? Nahwu afaman yakhluq kaman la yakhluq? Apakah zat yang menciptakan seperti zat yang tidak menciptakan? Nah, man di situ kan Allah taala yang menciptakan itu. Paham maksudnya? Nah, Allah taala disifati dengan berakal atau tidak? Tidak, berilmu. Sehingga ungkapan bil alim ahsan. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Sekarang dzu. Dzu juga termasuk ism mausul tapi lughah tayyi. Khusus lughah tayyi namanya. Karena dzu di sini untuk bedakan dengan dzu yang masuk dalam asma sittah. Abuka akhuka hamuki fuka dzu malin. Nah, itu ada dzu, ini juga dzu. Tapi dzu di sana, dzu yang termasuk asma sittah itu disyaratkan apa maknanya sahib, mengandung makna sahib. Dzu malin ya sahibu malin. Nah, kalau dzu di sini maknanya apa? Alladzi. Paham ya? Maknanya alladzi. Kemarin sudah kami contohkan. Contohnya apa kemarin barakallahu fiik? Jaa dzu qama. Jaa dzu qama. Jaa fil madhi, dzu kita katakan apa dzu? Ism mausul mabniun ala as-sukun fi mahalli raf'in fa'il. Paham ya? Paham? Ini mausul harfi atau ismi? Yang kita bahas sekarang ini mausul harfi atau mausul ismi? Ismi. Mausul ismi, kalau mausul harfi enggak kita bahas. Mausul harfi kemarin sudah kita lewati kan, cuma 5 aja hurufnya. Mausulun al-harfi khamsatu ahrufin. Hiya an wa anna wa kay wa ma fahfat wa law. Kan itu cuma 5 aja. Kalau mausul harfi setelahnya bisa tawil ke masdar.
Kalau musul ismi tidak bisa. Kalau musul ismi butuh silah dan aid. Kalau musul harfi dia butuhnya hanya apa? Silah tapi enggak butuh aid. Itu bedanya. Nah, contohnya dalam ucapan seorang penyair, fa innal ma'a ma'u abi wa jaddi wa bi'ni dzu hafaltu wa dzu tawaitu. Apa artinya? Sesungguhnya air itu adalah airnya bapakku dan kakekku. Mata air maksudnya ya. Wa bi'ri dan sumurku dzu hafartuhu takdirnya. Dzu hafartuhu wa dzu tawaituhu. Akulah yang mengelilinginya dan akulah yang menggalinya. Karena dzu ini artinya adalah alladzi. Wa bi'ri alladzi hafartuhu wa dzu tawaituhu. Aidnya apa? Muqaddar. Paham? Karena hafartu tawaitu sebagai apa? Silahnya. Mafhum insyaallah ya? Lughah apa namanya tadi adalah lughah tanya. Naam. Sekarang dza. Dza akan menjadi isim mausul dengan dua syarat. Takunu mausulatan bisyartain. Dia akan menjadi isim mausul dengan dua syarat. Syarat pertama, antaqa'a ba'da ma au man al-istifhamiyatain. Harus jatuh setelah ma dan jatuh setelah ma atau man istifhamiyatain. Dua-duanya adalah istifhamiyah untuk bertanya. Paham ya? Kita lihat contohnya nanti ya, dengan contoh lagi jelas nanti. Syarat yang kedua, anta ja'al likullin minhuma isman mustaqillan. Dza ism mausul, ma ism istifham. Enggak boleh digabungkan. Jadi gini, kalau antum gabungkan seperti ini, madza jadi satu ini batal sudah. Bukan mausulah. Syaratnya dijadikan sendiri-sendiri. Ma sendiri, dza sendiri. Contohnya yang batal. Madza sana'ta? Kalau antum niatkan madza sana'ta madza jadi satu, total itu, berarti madza nanti i'rabnya bagaimana? Ism istifham. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Berarti bukan isim mausul ya. Ewa, sana'ta fil fa'il. Kenapa? Dengan jawaban nampak madza sana'ta sana'tu khairan. Khairan itu kedudukannya seperti madza itu. Nah, kapan da menjadi isim mausul? Kalau antum niatkan da itu sendiri, ma itu sendiri. Contohnya madza sana'ta? Sama contohnya. Cuman antum niatnya ma istifham, da ism mausul. Ma ism istifham, mabni sukun fi mahalli raf'in tada. Da ism mausul, mabni sukun fi mahalli raf'in khabar, gitu loh. Paham belum? Kembali ke niatnya. Tulisannya sama persis. Madza. Cuman niatnya antum apa? Niatnya itu madza jadi satu total ism istifham atau ma sendiri, da sendiri gitu. Artinya juga sama. Paham belum sekarang? Paham? Jadi untuk terbedakan dengan apa? Niatnya. Innamal a'malu binniyat. Paham ya? Tergantung dengan niatnya. Kamu niatkan mana? Kalau antum niatkan dari satu madza, i'rabnya dari itu. Fi mahalli nasbin wa fil muqaddam. Kalau antum niatkan ma sendiri, da sendiri itulah yang kita bahas. Terpenuhi syaratnya. Isman mustaqillan. Dijadikan masing-masing itu isim tersendiri. Ma sendiri, da sendiri. Bukan digabung. Kalau digabung seperti itu madza total itu, digabung semuanya itu berarti nanti madza ism istifham mabniun as-sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih muqaddam. Maf'ulun bih muqaddam. Tahu dari mana? Jawabannya sana'tu khairan. Paham? Nah, kalau antum jadikan ma sendiri, dza sendiri, itulah yang kita bahas. Itulah yang sesuai dengan syarat. Ma ism istifham mabniun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Dza ism mausul mabniun ala sukun fi mahalli raf'in khabar. Sana'tu fi'il fa'il. Jawabannya alladzi sana'tuhu khairun. Ai khairun alladzi sana'tuhu. Paham belum? Paham insyaallah ya? Jadi dza kapan menjadi isim mausul? Kalau terpenuhi dua syarat. Syarat pertama, dza tersebut jatuh setelah man atau ma istifhamiyatain. Man dza? Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih? Man dza? Paham ya? Naam. Atau madza sana'ta? Mafhum insyaallah? Dengan syarat yang disebutkan tadi itu. Syarat yang kedua, masing-masing antum jadikan isim tersendiri, ma sendiri, dza sendiri. Mafhum? Jadi enggak digabungkan. Ini mudah. Jangan bilang sulit, mudah, cuma direnungnya aja. Dza kapan menjadi isim mausul? Kalau terpenuhi dua syarat. Syarat pertama, dza gabung dengan ma atau man. Didahului ma atau man. Yang dua-duanya adalah istifhamiyah. Man istifhamiyah, ma istifhamiyah. Kemudian barakallahu fiik syarat yang kedua apa? Masing-masingnya atau menyiapkan isim tersendiri, ma sendiri, dza sendiri. Kalau digabungkan seperti itu berarti nanti i'rabnya lain. Paham insyaallah nih? Paham Abdurrahman? Ihsan? Abdullah? Paham? Seperti itu. Nah, itu kesimpulannya. Kesimpulannya yang kita bahas itu.
Ada silatul mausul karena panjang juga sih. Silatul mausul. Nah, barakallahu fiik. Silatul mausul pembahasannya agak panjang. Karena panjang kita akhirkan aja ya. Karena nanti ada bagiannya lagi. Silatul mausul terbagi menjadi dua. Kemudian dua itu terbagi dua lagi. Jadi agak panjang nanti ya. Nah, barakallahu fiik. Jadi yang untuk ini sabar dulu. Insyaallah selesai pada pertemuan yang akan datang. Silatul mausul itu nanti terbagi menjadi dua. Nah, dua itu nanti masing-masing terbagi dua lagi. Paham ya? I'rabnya beda-beda. Nah, yang jelas silatul mausul fi mahali apa? La mahal min i'rab. Jumlah i'tiradiyah fi mahali apa? La mahal i'rab. Paham ya? Nah, itu yang sudah kita lewati. Semuanya insyaallah clear ini ya, enggak ada iskal. Ada yang tanyakan? Itu apa? Itu isim mausul. Mabniun ala sukun. Paham ya? Nah, fi mahali tergantung, fi mahali apa tergantung amilnya. Raf'in atau apa. Ayo, ada lagi? Antum ada iskal? Ayo. Udah? Nah, kalau udah cukup sekian dulu ya bacanya insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.